Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas Depok. Kali ini ketemu lagi di mata kuliah kita marketing PR ya. Oke, di mata kuliah marketing PR ini setelah kita lama nggak ketemu selama 1 bulan lebih ya, selama puasa, eh, saat ini kita lanjutkan lagi untuk di pertemuan ke-8. Sebelumnya mohon maaf lahir batin kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa dan lebaran. Saya ucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi di mata kuliah ini. Semoga seperti kemarin kita sudah pernah bahas minggu lalu, kita minggu lalu itu membahas tentang marketing mix ya. Oke, di pertemuan kita, total pertemuan selama 14 ini berarti total 7 kali lagi pertemuan. Total 7 pertemuan dalam sebelum UAS. Kita masuk ke pertemuan kedua, berarti masih ada sisa 5 kali pertemuan lagi untuk kita bisa melaksanakan ujian akhir semester. Oke teman-teman, untuk marketing PR ini saya sudah pernah membahas di minggu pertemuan di 1-7 ya, peran humas, bagaimana perbedaan marketing pemasaran dan humas itu kok seperti sama tetapi beda. Oke, kemarin di forum diskusi kita sudah pernah membahas bahwa apa sih yang membedakan pemasaran dengan marketing PR gitu. Oke, sebenarnya itu tujuannya adalah sama, tetapi yang membedakan nanti kita bisa bahas ya. Oke, kita lanjutkan tentang pemasaran dan marketing PR. Kenapa sih seorang marketing PR itu kita sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, tapi perusahaan juga butuh pemasar-pemasar orang marketing untuk menjual produknya mereka. Nah, dengan mereka memiliki kita dan juga memiliki seorang pemasar, sebuah pemasar di dalam satu perusahaan, itu akan membuat menjadi lebih excellent dalam menginformasikan, dalam menjual produk, dalam menjual program, dan lain sebagainya dalam suatu perusahaan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kegiatan bisnis pemasaran dan marketing PR yang bertumpu pada kegiatan pemasaran. Penjualan ya, pemasaran ini tidak jauh berbeda dalam arti dari penjualan. Berarti menjual suatu produk kepada khalayak, tinggal gimana nih target sasaran kitanya, target sasaran humasnya, itu apa dan bagaimana. Oke, terkadang suatu perusahaan terhalang untuk bisa memasuki pada suatu pasar atau terjadi penolakan terhadap produk yang dipasarkan. Itu sering kita lihat ya teman-teman ya. Orang yang punya perusahaannya sudah bagus nih, dia punya nama. Tetapi pada saat dia launching produk ternyata juga tidak ada yang laku produknya, laku keras, ada yang tidak. Itu adalah menjadi satu dampak yang harus dan akan dialami oleh sebuah perusahaan manapun. Kita tidak mungkin menjual dari 10 produk, 10-10-nya kemudian viral dan laku keras, itu jarang terjadi teman-teman. Tapi sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi juga bisa terjadi jika memiliki target sasarannya jelas, programnya jelas, produk yang digunakan juga memang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat atau publik. Itu juga bisa dilihat dari spesifikasi ingredients atau bahan-bahan di dalamnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini untuk pemasaran dan marketing PR bisa juga terjadi karena pasar. Kenapa terjadinya penolakan? Bisa saja karena pasar sudah tidak membutuhkannya, baik mutu, harga, distribusi, promosi tidak tepat, kemudian sering terjadinya produk yang diterima orang, kemudian jatuh angka penjualannya, atau ada barang yang jauh lebih bagus dari milik kita, dari produk perusahaan kita, kemudian hal-hal yang lainnya yang menjadi merosot atau merugikan dalam sebuah perusahaan. Itu adalah suatu hal yang lumrah. Nah, di sini adalah akibatnya akan kehilangan citra ya. Karena apa? Karena itu tadi, karena sudah tidak dibutuhkan masyarakat, karena harganya mungkin terlalu mahal, bisa jadi karena kualitas ingredients di dalamnya bahan-bahannya juga memang tidak sesuai atau yang merugikan masyarakat. Misalnya contoh teman-teman, pada tahun pemerintahan zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa kita menyebut Gus Dur, saya nggak tahu teman-teman sudah lahir atau belum di masa pemerintahan beliau, bahwa
di masa pemerintahan beliau pernah Mmm, mengenai kasus, bahan penyedap, bumbu penyedap, bumbu penyedap yang isi di dalamnya mengandung babi. Dan itu yang, saya tidak bisa menyebutkan mereknya, tapi bumbu penyedap atau mecin biasa kita, sebut untuk bumbu masak ibu-ibu di rumah, itu pernah dibahas oleh, Presiden, Abdurrahman Wahid bahwa ingredients di dalamnya itu memiliki kandungan babi dan kemudian ditutup oleh MUI produk tersebut dan membuat kepercayaan masyarakat menjadi hilang atau menjadi tidak mau menggunakan produk itu lagi. Hal itu justru akan membuat shock ya bagi pemilik perusahaan ya teman-teman ya. Entah itu siapa yang salah dan bagaimana, karena kita adalah negara muslim, menurut agama muslim bahwa babi adalah suatu hal yang tidak boleh kita makan atau haram hukumnya, karena kita sebagian mayoritas adalah agama muslim, maka penduduk atau yang biasa menggunakan produk tersebut sehingga langsung secara tidak langsung mengkat semua produk-produk yang berkaitan dengan perusahaan atau pabrik tersebut. Nah, itu yang membuat perusahaan shock dan penjualan menurun, merosot, dan dia bingung bagaimana cara mengembalikan citra di mata masyarakat dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, di sini hal-hal yang contoh yang tadi saya sebutkan, peran PR di sini adalah atau peran fungsinya teman-teman nanti sebagai seorang PR dalam suatu perusahaan itu adalah sangat dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Bagaimana seorang PR bisa mengangkat atau mengembalikan citra yang sudah buruk di mata masyarakat. Bagaimana produk yang tadinya bisa digunakan, yang tadinya tidak menggunakan produk babi lagi kemudian dengan halal, walaupun dengan sudah berlogo secara MUI, tapi bagaimana seorang PR atau humas mampu untuk mengembalikan citra buruk di mata masyarakat. Dan itu agak-agak susah-susah berat ya, atau berat-berat susah, berat-berat gampang. Nah, ini yang akan peran tugas bagaimana seorang PR mampu untuk mengembalikan citra buruk di mata masyarakat. Nah, disinilah letak pemasaran yang tadi saya jelaskan mengenai program marketing mix, yaitu program 4P, 4P dari marketing mix. Ini yang dimaksud dengan kemarin saya bertanya di minggu lalu ya, tentang bagaimana sih seorang PR itu, kenapa sih harus ada marketing mix? Kenapa? Emang kalau menjual itu kenapa nggak cukup kita jualan aja sih kemudian kita dapat untung? Nggak gitu ya teman-teman ya. Karena sebuah perusahaan itu tidak hanya membutuhkan bahwa produk saya ini laku keras. Tidak seperti itu. Perusahaan tidak menginginkan itu, walaupun itu bagian dari hal yang utama, tapi sebuah perusahaan juga mampu untuk membuat bagaimana produk itu tidak saja hanya laku keras tapi juga diminati, kemudian bermanfaat dan membantu masyarakat di sekeliling lingkungan eksternal perusahaan. Oke. 4P yang dimaksud dengan marketing mix di sini adalah produk, price, place, promotion. Oke, di sini produk di sini pastinya adalah di mana barang yang akan dijual oleh perusahaan. Bagaimana suatu hal produk tersebut bermanfaat bagi orang banyak, bahan-bahan di dalamnya juga bermanfaat, tidak ada kandungan-kandungan yang buruk di dalamnya. Kemudian juga yang dibutuhkan juga sebuah harga yang kompetitif, yang bisa membuat harga bersaing, yang tidak kalah dengan produk yang mahal, tetapi juga mampu untuk membuat harga-harga yang memang di pasaran cocok untuk dijual. Karena dalam menentukan harga juga tidak mudah ya teman-teman. Tidak saja perusahaan hanya mencari keuntungan semata, tapi bagaimana harga itu memang cocok di kalangan semua kalangan. Baik itu kalangan bawah, kalangan menengah, maupun kalangan atas. Kalau kalangan atas mungkin tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah adalah kalangan menengah dan kalangan bawah. Itu bagaimana sebuah produk diminati oleh semua kalangan. Itu yang justru akan jauh lebih menguntungkan dibanding hanya target sasaran khalayak atas saja yang diincar oleh perusahaan. Itu jauh lebih sedikit untuk profit. Nah, kemudian tempat. Tempat juga menentukan posisi ya teman-teman ya. Kenapa kita tempat menentukan posisi? Karena di marketing mix ini place juga menentukan bagaimana kualitas penjualan menjadi lebih baik, menjadi lebih laku keras dan bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian promosi. Kenapa promosi dibutuhkan sih? Nggak perlu dibutuhkan Bu, karena dia kan udah perusahaan besar. Secara tidak langsung dia sudah
dikenal oleh banyak